Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Melia. Saya dari kelas 10 Perhotelan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Islam. Yang pertama adalah teori kejaran. Teori ini didasarkan pada batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur dengan makam Sultan Al-Malik Al-Soleh di Samudra Pasai. Batu nisan tersebut sama dengan batu nisan yang terdapat pada Kambang Gujarat. Yang kedua adalah teori Persia. Teori ini didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi antara masyarakat Persia dengan masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada teori Mekah. Teori ini didasarkan bahwa agama serta ajaran Islam ke Indonesia secara langsung dari Mekah ataupun Arab. Teori ini berlangsung pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Yang keempat, yang terakhir adalah teori Cina. Teori ini menganggap bahwa agama Islam datang ke daerah Kanton di negeri Cina, didukung dengan beberapa bukti, yakni adanya perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara. Dan menurut saya, teori yang masuk akal adalah teori kejaran, karena teori ini sudah didukung pada bukti batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur dengan batu nisan makam Sultan Al-Malik Al-Soleh di Samudra Pasai. Yang batu nisan tersebut sama dengan yang terdekat di Kambang Gujarat. Saya akan saluran Islamisasi. Yang pertama adalah jalur perdagangan antara timur dan barat. Abad ke-7 Masehi boleh dipandang sebagai abad permulaan masuknya dan hubungan perdagangan Muslim dengan sebagian kecil daerah dan bangsa Indonesia. Kemungkinan adanya kelompok masyarakat Tasih ditafsirkan sebagai orang Arab di daerah kekuasaan Sriwijaya pada abad ke-7. Yang kedua adalah jalur pernikahan. Memperoleh gambaran bahwa perkawinan merupakan bagian yang erat berjalinan dengan Islamisasi. Dalam babat Tanah Jawa diceritakan tentang perkawinan Putri Campa dengan seorang raja Majapahit yaitu Brawijaya. Sedangkan ayah dari Putri Campa adalah seorang misionaris Muslim yang kawin dengan ibunya anak Raja Cempa yang semua penganut Islam. Yang ketiga adalah jalur pendidikan. Biasanya santri-santri yang pandai dan telah lama belajar seluk-beluk agama Islam di suatu tempat dan kemudian kembali ke daerahnya menjadi pembawa dan penyebar ajaran yang telah mereka peroleh selama berguru. Abad ke-15 sampai 17 sistem pesantren pondok yang terkenal adalah yang terletak di Giri di bawah asuhan Sunan Giri yang kemudian diteruskan oleh susunan Prapan dalam. Yang keempat adalah seni dan kebudayaan. Saluran dan islamisasi lain dapat pula melalui cabang-cabang kesenian seperti seni kebangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni bangunan pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islami di Indonesia antara lain Masjid Demak, Sendang Duwur Agung, Kepulauan Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh Ternate, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dakwah. Tokoh yang mendapat gelar Wali Songo dianggap sebagai pembawa dan penyebar Islam di daerah pesisir. Tidak semua wali yang tergolong Wali Songo atau Wali Sembilan berasal dari luar negeri. Bahkan bagian besar Wali Songo menurut cerita dalam babat-babat berasal dari Jawa sendiri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.